DPI episode malam hari ini dipermalukan klub kasta 4 Liga Inggris di mana harga diri setan merah. Akhir pekan akan ada duel perebutan hak asuh puncak klasemen Liverpool versus Arsenal. Arsenal, Bayern lagi, Madrid City lagi yang dapat Karabakh senyum-senyum sendiri. Udian UCL musim ini selengkapnya hanya di DPI. Halo JM Team semuanya, welcome to DPI hari Jumat ini bersama saya Natasha Jerbania yang akan nemenin kalian semua untuk membahas hal yang sangat-sangat menarik. Akan kita buka dengan Anda semua udah tahu ya apa yang akan kita bahas, hasil dari ngelawaknya Manchester United lagi. Wow. Kita akan bedah santai dulu, tenang dulu, kita akan kenalan dulu sama para pundit, bukan kenalan sih tapi lebih tepatnya menyapa para pundit yang sudah hadir malam hari ini. Ada The Sugar Daddy, bestie kita semua. Wow. Wow. Mas Sabto Haryo, selamat malam Mas Sabto. Malam. Are you ready untuk membahas MU malam ini? Ready dong, selalu ready kalau ngomongin MU mah ready terus. Ready terus, and of course the Wonder Kid, analisanya selalu menarik juga untuk dinantikan, ada Hai Rizal Palevi. Halo Nats, malam juga. Kita akan ngebahas tentang tim yang memang ini adalah Manchester United yang disebut-sebut sebagai tim yang akrab dengan kekalahan. Tapi siapa sangka lawannya kali ini adalah tim dari kasta terempat Liga Inggris dan langsung tersingkir di laga pertamanya di Carabao Cup. Yang mungkin menarik untuk kita bahas awal ini adalah sebetulnya tim sekelas Manchester United, tim yang besar dengan investasi yang sudah dilakukan musim ini, menahan imbang Grimsby untuk sampai adu penalti itu aja sudah pertanyaan besar, big question mark. Rizal. Wow, gue bilang sih ini kayaknya all time low ya, all time low dalam urusan sepanjang MU berdiri setelah era Ferguson gitu. Karena ini titik yang menurut gue rendah banget. Segala sesuatu yang kita bilang di pertandingan lawan Arsenal kayaknya MU ini udah kembali, MU udah jadi tim yang berbeda, tapi makin luntur gitu. Malah jalan mundur setelah game pembukaan menurut gue. Waktu itu lawan Fulham mainnya tiba-tiba jadi drop lagi. Sekarang ketimbang lawan Grimsby kasta 4 mereka main kayak begitu. Itu menurut gue emang ada rotasi di sana, tapi rotasi sekalipun seharusnya itu bukan masalah hal yang bisa mereka dengan mudah lewatin begitu aja gitu. Seharusnya mereka tetap bisa menang lawan Grimsby walaupun rotasi sekalipun. Jadi ini menurut gue situasi yang sangat buruk bagi MU dan kelihatan kayaknya para pemain udah nyerah untuk bermain untuk Amorim lagi, dan gue jujur khawatir akan masa depan Amorim bersama United saat jelas ini. banget Mas Sabto, ini masa depan yang akan kita semua pertanyakan sampai akhir musim gak sih Amorim dengan awal musim aja 3 pertandingan musim ini belum ada kemenangan sama sekali. Iya, yang bikin jadi kelihatannya buruk banget ya karena memang Grimsby itu ada di level keempat gitu kan. Kalau kita bicara kasta sepak bola di Inggris gitu. Cuman mereka bermain buruk, ketinggalan 0-2 tapi harus akhirnya bisa comeback dengan 2-2 kan. Sebetulnya kita melihat sebuah hal yang bisa dijadikan hal yang positif gitu loh, ketika mereka bisa ngebalikan itu menjadi 2-2 gitu. Tapi begitu adu penalti, pemilihan pemain untuk penaltinya, pemain-pemain yang harusnya bisa menciptakan gol untuk penalti, dan Onana harusnya bisa bereact terhadap tendangan-tendangan yang sebetulnya bukan tendangan-tendangan bagus loh yang dibuat oleh Grimsby pada adu penalti ya. Kayak standar aja sebetulnya. Standar aja sebetulnya yang harusnya bisa untuk ditepis dalam jangkauan kiper gitu. Sementara tendangan-tendangan MU bagus-bagus semua sebetulnya. Pojok yang memang sulit untuk bisa ditepis. Dalam hal menendang sebetulnya udah bagus kecuali Kunya sebagai penendang kelima dan juga Mbeumo. Akhirnya dua pemain yang harusnya menjadi pembeda buat United, tapi ya akhirnya seperti itu gitu. Kalau kita bicara Onana, gimana ya Onana ya? Gimana ya? Cuman kalau lo lihat Bayindir di 2 pertandingan pertama juga sebetulnya shaky juga, meragukan juga. Jadi kalau lo pilih antara Bayindir atau Onana, sebetulnya dua-duanya nggak ada yang bagus juga, sama-sama nggak meyakinkan lah di bawah Mister. Terutama dalam bola-bola, kalau kita bicara Bayindir, bola-bola mati ya. Dalam set piece, bola-bola set piece tuh kayaknya bingung, termasuk gol kebobolannya pada saat
golnya si Fulham. bukan yang di pertandingan pertama Arsenal yang harusnya bisa ditepis tapi habisnya justru masuk ke dalam. Itu juga nunjukin ada kekurangan pada posisi kiper. Wajar kalau akhirnya ada rotasi, Onana dicoba dimainkan kembali. Tapi kok dilalah malah bikin blunder juga gitu loh. Malah banyak yang bilang kayak main volley justru tadi ya pas mencoba gini. Itu juga bukan standar kiper MU, harusnya seperti itu gitu. Nah, gue melihatnya emang buruk lah, harus diakui. Start lawan Arsenal sudah bagus, lawan Fulham ya mereka bisa dapat poin. Walaupun dari sisi permainan kok jauh banget dibandingkan laga mereka melawan Arsenal. Harusnya ini menjadi momentum untuk bounce back dan nantinya ketemu Burnley juga harusnya mereka bisa mendapatkan poin gitu. Tapi justru ini menjadi sebuah dekadensi atau kemunduran gitu dari sisi apa yang harus mereka dapat. Nanti ada international break sebetulnya. Betul. Untung juga mereka bisa agak sedikit evaluasi, tapi datang lawannya berat juga. Habis itu Derby City, habis itu Chelsea. Nah, jadi kalau mau melihat momentum untuk bounce back, kok fixture-nya agak-agak nggak menguntungkan mereka. Tapi ini justru bisa menjadi momentum. Menurut gue pribadi, gue masih percaya dengan Amorim karena gue bilang, lu siapa lagi untuk mengganti pelatih lagi, back to square one lagi, mereka harus memulai something lagi. Dan gue bilang kan sebetulnya musim ini menjadi hal yang bisa dilihat sebagai hal yang positif dibandingkan musim kemarin. Musim kemarin memang harus diakui buruk lah dari sisi performance karena banyak pemain yang belum bisa ngikutin apa yang dimauin sama Amorim. Sebetulnya kan barisan pemain dengan 200 juta yang dibeli itu kan udah bisa sedikit-sedikit memperlihatkan sparks ya dari United. Di awal-awal terutama dari sisi Cunha, dari sisi Mbemo, itu yang tadinya kita nggak lihat United punya gitu kan dari sisi ofensifnya. Tapi kok hasil untuk mencetak golnya kok belum kelihatan gitu. Itu yang masih menjadi yang bisa menghambat United lah menurut gue dari sisi pandangan orang terhadap Amorim maunya seperti apa sih. Jadi kalau gue pribadi sih sebetulnya set ekspektasi publik kan terutama fans United ya. Dari musim lalu gue udah bilang, lu jangan melihat United sebagai pelaku 4 besar lagi. Tim lu sekarang udah di posisi belasan. Lu harus realistis gitu loh. Itu sering banget kan perdebatan seperti itu. Kayak orang pada era-era Arsenal bisa sampai final Liga Champions kan orang langsung mengatakan bahwa kalau di La Liga pesaing kita tuh Barcelona dan Madrid. Belum, gue bilang tuh kalau kita bicara level lu masih belum ada di situ. Tapi kan fans Arsenal merasa dirinya sudah ada di level itu gitu. Kalau gue bilang kalau lo komparasi Arsenal tuh ada di mana kalau di La Liga, gue bilang ya kayak Valencia gitu kan. Dia 2 kali juara Liga, masuk final Liga Champions juga 2 kali. Artinya lo bisa ada di posisi yang seperti itu. Nah, set ekspektasi publik dari United sendiri itu seperti apa gitu kan? Lo harus rela ngelihat atau lo rela tiarap, nggak berkoar-koar dan menerima bahwa sekarang kita lagi jelek. Kita melalui periode yang jelek. Gimana supaya kita bisa mendukung tim ini untuk bisa bangkit. Lu percaya sama pelatih lu gitu. Walaupun emang gua akui beberapa hal yang buruk dari Amorim adalah perubahan dia. Plan B-nya dia itu. Ketika 3-4-3-nya nggak works, apa yang harus diubah? Gue masih melihat itu sebagai hal yang sulit bagi Amorim untuk bisa kuasai. Tapi gini sih Mas ya, gue kalau soal positif ya mereka bisa bounce back menyamakan kedudukan itu satu hal. Tapi gue ngerasa ketika Grimsby unggul 2 gol sekalipun, itu sebenarnya mereka menurut gue masih bisa unggul lebih banyak lagi gitu. Mereka bisa nambah 3 gol, mereka bisa nambah jadi 4 gol. Itu menunjukkan sebenarnya MU rapuh banget di pertandingan kemarin. Dan pemain-pemain yang kita harapkan yang di musim lalu bisa perform macam Kobbie Mainoo di 1-2 tahun terakhir. Abis itu ada pemain-pemain lain macam Garnacho sempat perform juga tapi sekarang hilang. Menurut gue ini kayaknya tanda-tanda pelatih nggak bisa menangin di ruang ganti itu udah mulai kelihatan gitu. Ini menurut gue tanda-tanda yang sudah sangat jelas. Para pemain kayaknya kelihatan juga nggak nyaman. Terlihat dari press conference Amorim di setelah pertandingan. Dia bilang katanya kalau ini udah nggak berubah, rasanya udah bukan ganti 22 pemain lagi. Something has to change dan gue takutnya itu indikasinya udah bukan pemain lagi yang berubah tapi pelatih yang berubah gitu. Nah, takutnya arahnya ke sana kalau gue. Iya, dengan skema yang udah dimainin oleh Ruben Amorim, apa memang sistemnya emang nggak bisa berubah, Mas Sabto? Kan kemarin di episode yang kapan ya, gue sempat bilang pas pre-season. Kenapa gue bilang Amorim kayaknya punya titik terang lah ya untuk megang tim ini? Karena ketika pre-season kemarin mereka di Amerika, mereka melakoni beberapa pertandingan dan dia justru ingin lebih akrab dengan pemain. Dia justru ingin melihat gimana lo berkomunikasi di dalam di dalam tempat makan lah, bagaimana di dalam ruang ganti, gimana lo berpergian bersama ketika lo menjalani jalanan-jalanan di Amerika Serikat pada saat itu yang gue bilang
Ini hal yang coba dilakukan oleh seorang pelatih untuk bisa merangkul semua pemainnya. Dan itu sebetulnya works ketika itu terjadi di preseason gitu. Ketika masuk musim baru, laga melawan Arsenal, sebetulnya kan udah menunjukkan lo punya something lo nih United dengan the way they play, dengan segala macam permainan yang orang sempat ragu dengan 3-4-3-nya. Gue bilang biarin aja dia mainin 3-4-3, masih works kok. Memang ada beberapa hal di mana posisi Bruno akhirnya menjadi kurang optimal ketika dia terlalu mundur ke belakang, sehingga atribut dia yang bisa membantu serangan tuh nggak kelihatan. Mungkin itu yang menghindari hasil optimal dari komposisi 3-4-3-nya. Makanya gue bilang ketika itu nggak works, kita Bruno terlalu mundur ke belakang, kenapa nggak lo coba sih dengan komposisinya lo ubah sedikit dengan 4-2-3-1 misalnya. Ada 2 gelandang bertahan, tetap ada Dorgu di kiri, di kanan juga tetap ada siapapun yang bisa dimainin lah, posisi Ahmad kayak misalnya di situ, atau siapapun yang bermain di posisi bek kanan. Tapi Brunonya akhirnya ada di 3 posisi depan yang lebih dekat ke kotak penalti. Itu kan posisi yang sebetulnya lebih bagus buat Bruno mengeksploit apa yang dia punya dari sisi quality. Nah, hal-hal seperti itu yang menurut gua dari sisi Amorimnya yang kurang. Tapi kalau kemarin lawan Grimsby, ketika pemain lo nggak perform, ya gua nggak nyalain pelatih sih, gua nyalain pemain sebetulnya. Lebih ke kayak gitu. Ketika tim dapat lawan yang kualitasnya secara di atas kertas jauh di bawah mereka. Ekspektasi mereka datang kan, udahlah kita datang main sebentar menang pulang. Mungkin mindset lebih ke menggampangkan. Gue sih melihatnya laga kemarin khususnya melawan Grimsby adalah hal yang seperti itu, Jal. Ketika mereka datang, mindset mereka udahlah kita main santai, kita main menang. Kok kebobolan? Lah, kok bikin blunder kiper kita? Akhirnya jadi panik sendiri untuk bisa mendapatkan hasil yang bagus. Tapi kan mereka bisa bounce back, bisa mendapatkan 2 gol tadi. Sisi positifnya itu masih ada. Mas, menurut gue not enough ya. Emang gak enough. Karena menurut tapi gue, by the time lo ketinggalan, lo bisa mencetak 2 gol. Itu kan sebetulnya something yang lo udah mencoba untuk memperbaiki situasi buruk lo di atas lapangan. Dan itu kejadian.